Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di tengah gemerlap Athena yang dikenal sebagai negeri dewa-dewi, tersimpan jejak-jejak Islam yang sering luput dari perhatian. Kehadiran saya di ibu kota Yunani ini mengusik batin. Sudahkah kita sebagai Muslim bersyukur dan istiqomah dalam menjalani kehidupan di tengah kemudahan yang Allah berikan? Athena dengan segala kemegahan sejarahnya bukan hanya soal mitologi Yunani atau krisis finansial yang melanda sejak 1 dekade silam. Ada kisah lain yang jarang diungkap. Kisah tentang Islam yang pernah bersemi di tanah para filsuf ini. Yunani memang mengalami masa sulit secara ekonomi, tetapi sektor pariwisatanya tetap menjadi tumpuan harapan. Data dari Greek Tourism Confederation pada 2018 menyebutkan bahwa sektor ini menyumbang 18,3 miliar euro bagi perekonomian. Angka yang memberi secercah harapan di tengah keterpurukan. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Athena adalah Akropolis. Disinilah berdiri Parthenon, bangunan megah dari abad kelima yang didedikasikan untuk Dewi Athena putri Zeus, yang dilambangkan dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Bangunan ini berdiri di atas bukit setinggi 150 meter dari permukaan laut dengan luas kawasan mencapai 3 hektar. Namun, di balik kemegahannya, Parthenon juga menjadi saksi bisu peralihan kekuasaan. Ketika Bizantium berkuasa, bangunan ini diubah menjadi gereja. Dan ketika Ottoman menginjakkan kaki di Athena, Parthenon pun pernah menjadi masjid. Ya, jejak Islam di Athena tidak lepas dari Kesultanan Utsmaniyah yang membawa pengaruh Islam ke tanah Yunani sejak tahun 1400 Masehi. Lebih dari sekadar menaklukkan wilayah, Kesultanan Utsmaniyah juga memperkenalkan budaya Islam yang menyatu dengan kehidupan masyarakat lokal. Bukti nyata, warisan tersebut dapat ditemukan di Benaki Museum. Museum ini menyimpan koleksi dari berbagai era, termasuk artefak peninggalan peradaban Islam dari abad ke-7 hingga ke-12. Salah satu koleksi yang menarik perhatian adalah replika jejak kaki Nabi Muhammad, sebuah pengingat bahwa dakwah Islam pernah menggema hingga ke jantung peradaban Barat ini. Perjalanan menelusuri jejak Islam di Athena membawa saya ke Syntagma Square, pusat politik dan sejarah Yunani modern. Dibangun pada abad ke-19, alun-alun ini menjadi saksi perkembangan perpolitikan Yunani. Namun, di tengah jejak sejarah Islam yang membanggakan ini, ada ironi yang terasa begitu nyata. Sejak runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah di abad ke-19, bangunan-bangunan yang dulunya berfungsi sebagai masjid di Athena perlahan menghilang atau beralih fungsi. Bahkan, selama hampir 2 abad setelahnya, ibu kota Yunani ini tidak memiliki masjid raya resmi. Padahal populasi Muslim di Athena mencapai lebih dari 250.000 jiwa, terdiri dari Muslim lokal hingga imigran dari berbagai negara. Barulah pada tahun 2006, setelah perdebatan panjang di parlemen, disepakati pembangunan Masjid Raya Athena. Keputusan ini diambil di Syntagma Square, alun-alun yang menjadi pusat politik Yunani sejak abad ke-19. Di tempat ini, para pengawal kerajaan dengan seragam tradisional, mereka berganti tugas setiap jam mengingatkan kita pada pentingnya tradisi dan identitas nasional. Namun, di balik ritual yang syarat simbolisme ini, terselip harapan baru bagi komunitas Muslim untuk memiliki tempat ibadah yang layak di jantung peradaban Barat. Di tengah dominasi budaya Barat dan legenda dewa-dewi, jejak Islam di Athena
menjadi pengingat bahwa dakwah tidak mengenal batas geografis. Islam pernah tumbuh di sini, meninggalkan warisan sejarah yang tak lekang oleh waktu. Equal with the all citizens, not to be like a B class or C class citizens in this country. Okay. We wish to have our rights, human rights, and to be able to worship our God. It's one God and way freely, I mean, without so many obstacles. On the other hand, it is also the Muslim Association of Greece. The two main projects that have taken over is the project of the Athens Mosque, the official mosque of Athens, and the cemetery. We don't have even a Muslim cemetery in Athens. Alhamdulillah, di perjalanan ini saya diingatkan kembali tentang kebesaran Allah dan betapa luasnya penyebaran agamanya di berbagai penjuru dunia. Maka, sebagai Muslim, sudahkah kita bersyukur dan istiqomah dalam menjalani amanah kehidupan ini? Karena di balik kemegahan dunia, ada jejak-jejak iman yang menanti untuk dikenang dan dilanjutkan.